Kita akan melanjutkan tutorial ini di membahas materi dahulu ya. Ini ada beberapa materi pertengahan semester sepertinya yang belum terbahas di UAS ya. Jadi ada materi yang pertama tuh materi bab 7 sampai dengan materi bab 10. Nah, di video kali ini kita akan bahas di bab 7 dahulu, kelakuan dinamik proses. Nah, kelakuan dinamik proses ini dasarnya ini kita masih berakar dari persamaan neraca massa ya, yang di awal-awal bab. Nah, lalu fungsi maksudnya persamaan diferensial itu akan dibuat seperti berikut ya, ibaratnya template-nya. Nah, terus dari sini kan diubah menjadi Laplace ya, di Laplace kan jadi seperti ini. Nah, terus di sininya itu di sama dengannya ini akan disebut dengan fungsi transfer ya. Nah, jadi fungsi transfer itu adalah fungsi yang menghubungkan Laplace output terhadap Laplace input ya, itu fungsi transfer. Nah, kita lanjutkan di contoh sistem order pertama ya. Misalnya di sini ada sistem order pertama, tangki, pengisian tangki. Di sini ada tangki yang diisi dari atas, maka di sini berlaku hukum neraca massa ya. Ini awalnya itu adalah akumulasi massa ya, sama dengan massa yang masuk, laju massa masuk dikurangi laju massa keluar ya. Terus di sini kita pakai informasi kalau massa itu kan hubungannya dengan massa jenis ya, rho sama dengan massa per volume. Maka di sini kita bisa pakai kalau laju massa itu sama dengan densitas dikali laju ini ya apa, laju volumetrik kayak gitu. Sedangkan kalau massa doang yang nggak pakai laju, dia tuh sama dengan rho dikali V ya. Makanya di sini terus di sini V-nya ini bisa kita kembangin lagi jadi alas kali tinggi. Makanya di sini tuh awalnya yang awalnya dm per dt, dia tuh jadi d rho a h kayak gini ya, kayak gitu. Sedangkan yang di sini dia tuh masanya tuh berubah pakai ini ya, rho kali ki. Cuman di sini Q-nya tuh diganti jadi 1 per RV dikali H ya. Makanya kayak gini. Nah, terus di sini pakai asumsi kalau rho-nya konstan ya, makanya rho di sini tuh dicoret semua, bersisanya ini doang. Nah, tadi kan di atas persamaan diferensial tuh ingin kita bentuk kayak gini ya kan formatnya. Makanya yang awalnya ini 1 per RV per H ini di ruas kanan, kita pindahkan ke kiri di sebelah persamaan diferensialnya, agar si variabel y-nya ini dekat sama variabel diferensial y atau dh per dt. H-nya dekat sama dh per dt dalam satu ruas yang sama. Nah, terus dari sini ini belum selesai karena di sini kita pengen H-nya tuh sendiri ya. Makanya di sini ruas kiri ruas kanan kita kalikan dengan A dikali RV. Nah, biar dia H-nya bersih sendiri, habis itu ARV-nya pindah ya seperti ini. Nah, terus dari sini baru bisa kita ini ya apa, kerjakan Laplace-nya ya. Di Laplace kan ini kita Laplace, inilah kita Laplace. Nah, ini kan turunan H ya. Nah, berarti kalau turunan H, dia tuh bakal jadi S, ini Y, S ya kan, ditambah Y0 ya. Ini dikalikan dengan ARV ya. Sedangkan kalau H, dia itu akan menjadi bukan HS sorry, tapi H besar. Sedangkan kalau yang H ini dia tuh akan jadi ini ya apa, kayak gini ya, sama dengan RV ini Q-nya jadi bentuk domain S kayak gini. Terus H0 kita asumsikan 0, makanya dari sini kita tuh punya
ARV ya, terus di sini SHS ya, ditambah HS ya, sama dengan RV KI domain S. Nah ini kita tinggal pindahin aja HS nya, kita pisahkan, makanya dia tuh dapat bentuk sederhana lebih kayak gini ya. Ini jadi ARV dikali S plus 1. Nah ini habis itu akan sama dengan ini RV Q1 domain S ya. Habis itu tinggal disatuin aja HS sama QS nya jadi satu, dibagi kayak gini ya. Terus dapatlah yang tengah-tengah ini tuh adalah si fungsi transfernya kayak gini. Oke, habis itu ini rekapan terkait sistem order pertama yang awalnya bentuk kayak gini diubah jadi kayak gini, terus fungsi transfernya dibuat kayak gini. Ini masih penjelasan yang barusan ya, sebentar. Oh ini kan awalnya dibentuk Y per F ya, sama dengan G alias fungsi transfer yang menghubungkan antara Laplace output sama Laplace input. Nah terus di sini kita pakai asumsi kalau misalnya si Fs nya ini merupakan F, awalnya Ft itu adalah A. Nah terus pada saat dia dilaplacekan dia pakai fungsi step atau tangga, makanya jadi kayak gini. Makanya di sini kita masukkan Fs itu jadi gini ya. Nah kalau misalkan si Fs atau penyebut atau Laplace input sudah kita definisikan, maka persamaan domain Laplace nya ini bisa kita inverse Laplace kan ke ini, ke bentuk domain waktu kembali ya. Cara inverse Laplace nya ini ya cukup pakai tabel Laplace aja, jadi melihat template gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bentuknya seperti ini ya, ada S TPS plus 1 ya, itu otomatis akan membentuk eksponen kayak gini ya. Ini kan konstanta, ini konstanta jadi dibiarkan keluar gitu ya. Itu untuk penyelesaian inverse Laplace. Lalu di sini tunjukin bagaimana perbedaan ini apa, grafiknya, perubahan grafiknya dalam waktu domain Laplace dan ini domain waktu ya dari MATLAB. Habis itu ini bahas karakteristik dari sistem order pertama ya. Jadi karakteristik order pertama tuh pertama ada variabel ini tau P, konstanta waktu, sama gain sama Kp. Dua itu saja. Lalu habis itu ini sisanya di PPT ditunjukin contoh-contoh kasus ini ya, dinamik proses ya. Misalkan di sini ada pengisian tangki sama seperti sebelumnya, cuman bedanya tuh kalau di sebelumnya itu pakai Q untuk laju debit, ini sekarang pakai F ya, seperti ini. Oke, ini bisa kita lanjut. Ini sisanya kasus-kasus tangki saja ya, contoh-contoh ordernya. Barangkali untuk latihan UM3 ini ada diminta untuk menurunkan persamaan, jadi bisa untuk melatih soal dari PPT. Nah ini kita memasuki order kedua. Order kedua ini dasarnya adalah maksudnya persamaan diferensial order kedua. Hal ini kelihatan dari ini ya, ada pangkat 2 di diferensialnya, di turunannya, maka disebut persamaan order kedua. Terus kalau misalkan order kedua ini masih sama prosedurnya, kalau dari di persamaan diferensial domain waktu kita laplacekan agar diferensialnya hilang ya. Jadi kalau misalkan ini pangkat 2 ya, dia bentuknya jadi kayak gini, ada S kuadrat YS. Kalau misalkan ini differential order 1, maka dia S nya 1 aja, pangkat 1. Sedangkan kalau misalkan dia bukan bersama diferensial atau diferensial order 0,
dia itu nggak ditempelin sama S ya, atau dengan kata lain dia ditempelin S pangkat 0, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0 di sebelahnya. Habis itu tinggal kita kelompokin aja senyawa maksudnya fungsi Laplace YS nya ya, jadi kayak gini, lebih sederhana. Habis itu kita buat jadi Laplace output per input ya, Y per F kayak gini, maka bakal dapat ini seperti ini berikutnya. Ini fungsi transfernya si GS nya. Nah terus umumnya ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi ini tuh kita pecah ya, jadi misalnya akar apa sama apa kayak gitu ya. Ini pakai persamaan ABC aja untuk mengetahui akar-akarnya. Nah habis itu di sini ada bahas tentang respons sistem order kedua. Di sini ada variabel-variabel seperti natural period, damping factor, dan juga gain. Nah ini teorinya, kalau ini sifat atau respon dari order kedua ini bisa kelihatan dari berapa nilai si damping faktornya ya, yang simbol ini. Nah ini kalau misalkan dia positif dia overdamp, kalau misalnya sama dengan 1 critically damp, kalau misalnya kurang dari 1 dia underdamp. Nah terus ini hasil grafiknya seperti berikut ya. Kalau misalkan dia 1, dia kan berarti critically overdamp kayak gini. Kalau critically damp kayak gini kayak gitu. Yang membedakan kalau misalkan critically overdamp, kalau kita perhatikan dia pada saat naik itu ya dia ini kan bisa dibilang garis stabil ya. Nah dia tuh pada saat naik tuh bisa dibilang agak melebihi dari garis stabilnya ya, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan overdamp itu dia naiknya tuh perlahan sampai ke titik sampai ke garis stabilnya ya. Mereka tuh kayak naik perlahan ke sini, naik perlahan. Tapi kalau misalkan critically overdamp dia agak melebihi gitu kalau di grafik ya. Nah ini untuk grafik dari underdamp. Lalu di sini ada perlu istilah-istilah yang dihafalkan barangkali masuk di ujian. Ada istilah-istilah karakteristik respon ya. Ada overshoot ya, overshoot ini puncak per ini ya, bawahnya overshoot. Ada decay ratio, ada period oscillasi, natural period oscillasi, response time sampai dengan rise time ya. Nah ini juga overshoot dan lain-lain ini selain lewat grafik, kita juga bisa mengerjakan dari persamaan ininya domain Laplace-nya ya. Kita cukup masukin damping faktornya ke persamaan ini, nanti akan dapat berapa overshootnya. Ini kasus kalau misalkan order kedua tapi warisan tuh artinya mungkin berhubungan satu sama lain ya. Untuk manometer pipa U kayak gini, untuk transducer kayak gini, atau valve pneumatik kayak gini. Jadi ibaratnya ini tuh di slide ini diberi contoh seperti kasus aktual order kedua tuh apa. Nah ini ada 3 ini ya, manometer, transducer ya, sama valve pneumatik. Ini juga contoh order tinggi, kolom distilasi. Ada juga perpindahan panas, ada juga ya berhenti di perpindahan panas. Lalu setelah order tinggi ini slide-nya jelasin tentang dead time. Nah dead time ini bisa dibilang kita ada delay ya, karena aktualnya delay ini disebabkan oleh beberapa penyebab berikut. Kayak mungkin yang paling sederhana untuk kita cerna itu adanya waktu yang dibutuhin buat analisis dibandingkan aktualnya. Jadi misalkan di jam 7.00 itu flow-nya itu harusnya udah 50 kg per jam ya. Tapi yang terbaca itu baru di 7.15. Ya kan ada delay ya antara pembacaan sama kondisi aktualnya. Nah ini 15 detik ini itu adalah si dead time ya, atau delay.
yaitu mungkin cara paling sederhana untuk menangkap apa itu dead time ya, karena ketidak apa ya, cepat alat dalam membaca ininya, selisih errornya. Nah ini ada contoh sistem dengan respon inversi. Nah, lalu udah ini aja untuk pembahasan bab ini, kita cukupkan untuk materi bab 7 ini.